Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita review lagi proposal penelitian mahasiswa ke-9 ya. Kali ini mahasiswa atas nama Jenny Anissa Bella. Ya, sebentar ya. Oke, Jenny Anissa Bella. Judulnya yaitu pengaruh kegiatan bernyanyi dengan gerakan terhadap perkembangan kecerdasan eksistensial anak ya. Berarti dia kecerdasan mengeksistensikan diri ya, kecerdasan ini. Oke, kita lihat ke bawah ya. Dia Jenny udah menentukan variabelnya ya, variabel X-nya yaitu pengaruh kegiatan bernyanyi dengan gerakan. Oke. Kemudian ininya perkembangan anak, perkembangan kecerdasan eksistensial anak ya. Ini dirapikan ya. Justification, letak kiri kanan ya. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. (50 sampai dengan 80%). Dulu kecerdasan eksistensional. Ntar dulu, eksistensinya gak dibahas-bahas gini ya. Oke. Di sini membahas tentang seharusnya ya. Ini membahas tentang manusia seharusnya ya. Saya rusak dulu dah. Ini diratakan ya, justific. Dari mana? Dari sini aja dah. Justific. Tata kiri kanan. Justific. Oke. Kemudian di sini anak usia ini double X. Kemudian di sini seharusnya membahas tentang pertumbuhan anak. Ini harus membahas tentang pertumbuhan anak seharusnya. Pertumbuhan anak seharusnya. Ya. Pertumbuhan anak seharusnya yang di dalamnya terdapat kecerdasan eksistensial
cepat. Belajar pengetahuan apresiasi keterampilan seni. Oke, berarti ini tentang kondisi anak seharusnya ya. Kemudian di sini di alinea ini harus membahas tentang kondisi kecerdasan eksistensial pada objek penelitian ya. Penelitian harus membahasa, sorry ya. Misalkan kecerdasan eksistensial itu bisa memberikan kemampuan anak untuk mengeksistensikan diri, menampilkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Itu namun misalkan di sini ya, namun kenyataannya bahwa di PAUD ternyata kecerdasan eksistensialnya belum dapat ditingkatkan, seperti itu. Nah, di sini mulai mengarah kepada bagaimana ini pertunjukan ya kata apa? Bagaimana kegiatan menari mampu meningkatkan seni pertunjukan, mampu meningkatkan kecerdasan eksistensial nah, ini simpulannya. Menari dehnya ini menjelaskan tentang bagaimana kemampuan bagaimana kegiatan bernyanyi ini mampu meningkatkan eksistensial. Di sini harus ada sebuah kesimpulan tentang bernyanyi mampu meningkatkan kecerdasan eksistensial. Harus ada sebuah kesimpulan ya. Jadi
Jadi bahwa kecerdasan eksistensial ini mampu ditingkatkan melalui kegiatan bernyanyi yang dilakukan di depan kelas, sehingga anak secara tidak langsung bisa mendeskripsikan tentang kemampuan yang dimiliki olehnya di depan anak-anak yang lain, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kebenaran dari hasil dari dari pemikiran tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membangun penelitian dengan judul gitu ya, seperti itu. Oke, lanjutkan. Ini bagaimana kemampuan menyanyi dan menari anak usianya di KB. Oke, bagaimana gerakan tari ya? Emang ada gerakan tari di judulnya? Bernyanyi dengan gerakan. Oh iya ya, tari ya. Oke, berarti yang ini bagaimana gambaran kecerdasan eksistensial. Bagaimana pengaruh perkembangan kecerdasan eksistensial yang ini saya copy aja deh dari atas biar cepat. Bagaimana gambaran bagaimana harusnya seperti ini ya. Oke, di sini kan bab 1. Ini kan variabel, membahas tentang variabel x. Kemudian ini membahas tentang variabel y. Kemudian ini membahas tentang variabel x dan y ya. Berarti saya komennya harus sesuai dengan judul. Harus sesuai dengan judul penelitian. Ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Ini harus sesuai dengan tujuan penelitian. Belum ada simpulan. Buat simpulan hipotesis. Buat simpulan hipotesis Anda. Ya, jadi misalkan di sininya dengan demikian bahwa hipotesis penelitian ini adalah bla 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 bla. Misalkan terdapat pengaruh positif antara kegiatan bernyanyi dengan gerak terhadap kecerdasan esensial anak ya. Oke, misalkan seperti itu. Ya, itu saja dari miliknya Jenny. Sekarang kita lanjut ke Nurlia dulu ya. Nurlia tinjauan pustaka. Oke, belum ini ya.
Lia ya. Nurlia Fajriah. Oke, mempat media plus. Nah, ini gini semua yang ininya nggak dibawa ya. Anda nggak lihat video sebelumnya sebenarnya rata-rata mahasiswa ininya selalu menjorok. Lurusin aja semuanya. Kesimpulan teorinya ditambah lagi ya, 2 atau 3 alinea lagi. Buat kesimpulan teori di atas. Nah, ini perbaiki ya, harus lurus. Jadi nggak boleh ininya yang menjorok, ininya nggak boleh seperti ini, seperti tadi yang di atas ya. Tambah lagi kesimpulannya. Ini juga sama. Tambah lagi kesimpulannya. Tambah lagi ya. Oke, good. Good. Nah, nanti kalau di skripsi di sini adalah kerangka berpikir ya, karena ini proposal penelitian, makanya kerangka berpikirnya masih ada di bab 1 ya. Oke, itu dari miliknya Nur Laila ya. Silakan Anda tambah lagi kesimpulannya masih dikit-dikit ya. Oke, udah. Kemudian sekarang Yuli Yulianti ini novel Yuli Yulianti kemarin udah ngirim bab 2 revisiannya ya, dia udah ngirim. Sekarang kita lihat bab 2 nya udah ada perbaikan belum. Ini hasil perbaikannya ya. Oke, berarti sekarang yang ini ada
Bro, ini digeser sedikit ke sini ya, harus lurus dengan harus agak menjorok, bahkan yang ininya geser dikit sini ya, geser dikit ininya, lalu ini geser sedikit ke sana. Fungsi sini kesimpulannya masih kurang. Ini juga sama, masih kurang, masih kurang, Bentar ya. Tuh. Buat kesimpulannya ya. Oke. Cadol. Baik ya, nah ini berarti kurang, tambah lagi simpulannya, tambah lagi. Nanti kalau udah selesai direvisi yang ini, Anda udah boleh langsung ke pembimbing 1 ya. Silahkan langsung aja ke pembimbing 1, tapi ininya diperbaiki dulu ya. Buat kesimpulan, kayaknya kemarin karena saya lagi kurang sehat jadi nggak konsen nih video yang kemarinnya. Ini pendapatnya, ini berarti kesimpulannya belum ada ya. Aduh.
Oke, kalau misalkan ini kalau dari blog ya udah cukup gini aja. Nanti di apa namanya, di daftar pustaka Anda baru dijelaskan diaksesnya tanggal berapa gitu kan ya. Oke, buat kesimpulan tambah lagi 2 atau 3 linia ya. Seperti itu aja udah cukup. Ini diperbaiki ya yang lainnya ya. Tambah lagi kesimpulannya. Mamaku cinta, cinta kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Tambah lagi ya kesimpulannya. Jika kita cintaku hianat, mana ini masuk.
Ini penjelasannya masih kurang nih. Penjelasannya belum mengarah kepada bagaimana ya, tarik kreasi atau apa ini? Lalu saya lihat dulu. Nah, ini begini ya. Oh, sendiri. Tarik kreasi atau apa saya lupa. Belum mengarah kepada bagaimana tarik kreasi atau apa nih ya, mampu meningkatkan kecerdasan anak ya. Jadi harus mengarah kepada dua sisi itu, tapi ini saya belum menemukan titik puncaknya ya, belum menemukan tentang bagaimana tarik kreasi ini mampu meningkatkan. Nah, tarik kreasi mampu meningkatkan kepercayaan diri mana kepercayaan dirinya. Nah, ini ada kepercayaan diri. Nah, tapi jelaskan lagi di sini ya. Ini ada kepercayaan diri ya. Dengan metode mengajar. Nah, jadi bagaimana tarik kreasi mampu meningkatkan kepercayaan diri anak ya. Nah, di sini ada jelaskan lagi ya. Oke, itu bab 2 dari Yulian. Oke, kemudian kita lihat dari bab 3-nya ya. Nah, ini bab 3-nya metode penelitian. Oke. Lokasi penelitian banyak benar. Oh ya, lokasi penelitian. Deskriptif analitis ya, karena ininya deskriptif analitis. Oke. Sumber datanya sepintas lebih mudah diketahui yang dibandingkan dengan sumber data yang diperoleh primer. Tar dulu. Oh, ada ini observasi ya. Serta observasi penulis lakukan di taman tersebut. Profil observasinya ada. Hasil wawancara. Ya. Dari sini berkaitan dengan ada murid ya. Udahlah, bisa. Sip keren. Populasi. Bahaya kayak gini.
Di sini harus ada cari teori tentang populasi, tentang sampel dan teori tentang populasi sampelnya. Sampling yang akan digunakan penelitian itu menggunakan teknik sampel genome, karena sampling genome adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai. Nah, ini menurut siapa? Ya, teorinya teori siapa? Oke. Tarik kreasi ya. Oke. Kepercayaan diri anak. Oke. It's okay. Oke. Gambar 3.1 ini bab 3 ya. Oh benar, 3.1. Oke, sip. Teknik pengumpulan data, observasi, pengamatan langsung, dokumentasi untuk mendapatkan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepercayaan diri. Sip. Oke, boleh, bagus nih. Ini namanya rating scale ya. Saya baru tahu nih, rating scale. Menurut Sugiono ini merupakan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis akan menetapkan tema begini. Oke, yang lain juga boleh pakai yang ini ya. Teman-teman mahasiswa yang lain ini recommended nih, boleh ambil aja teorinya, silakan aja. Ya. Bagus ini. Oke, kemudian hasil pencapaian skor diperoleh anak dimasukkan ke dalam rumus yang dihitung dengan presentasi. Nah, ini EN, ini untuk mencari deskripsi ya, atau rentang. Ini rentang atau di sini. Kemudian hasil pencapaian skor ini diperoleh anak yang dimasukkan ke dalam rumus dihitung dengan presentasi sebagai berikut. Presentasi frekuensi yang dicari, number of case, skor total. Ini kan rumus deskripsi ya. Bisa nggak presentasi yang ininya dibuat dalam tabel ya? Sesuai harapan berkembang, ini dibuat dalam tabel ya presentasinya, bisa nggak presentasinya dibuat dalam tabel?
Nah ini fn, ini rumusnya ya, ini rumus deskripsi ini. Oke, bagus 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 bagus. Oke, indikator ini saya tanya, ini teorinya siapa? Ini teorinya siapa? Tuliskan di bawah, tuliskan di bawah. Nah ini yang saya maksud, nah dari kerangka berpikir ya, dari kerangka berpikir itu akan ditarik ke deskripsi variabelnya. Deskripsi variabelnya itu maksudnya di sini definisi operasional, atau sorry, maksudnya di sini ya, ini tuh harus dari teorinya siapa gitu kan. Nanti Anda jadikan di sininya adalah pernyataan anak mampu melakukan segala sesuatu tanpa ragu, jawabnya 1 atau 0 ya, ya atau tidak. Oke, good. Ini sama, ini juga sama, saya komen ya, itu teorinya siapa, tuliskan di bawah. Oke. Sip. Ini angkatnya ya. Ini angkatnya. Nanti mah kalau deskripsi nggak harus disimpan di sini ya, simpannya di lampiran aja. Kalau ini karena ini proposal, oke lah. Teknik pengolahan data. Ininya pakainya A besar. Nah ini disebutnya dengan uji instrumen ya, uji instrumen penelitian. Di dalam uji instrumen itu ada uji perioditas ya, pakainya product moment, oke. Ada uji reliabilitas ya, ini 1, ini 2, oke. Sip. Pakainya product moment juga ya, nggak apa-apa. Intervensinya belum masuk ya. Mengonsumsi perhatian konten jika RXT hitung lebih besar dari TB, maka kritik produk momen dengan taraf signifikan semua, maka bukti tersebut dinyatakan dengan ketentuan jika R hitung lebih besar daripada R tabel 5% meren 95% gede-gede. Ya, nanti kita tentuin belakangan aja lah. Explore window, intervensinya belum ada ya.
Jika R reliable maka instrumen dinyatakan reliable. Ini saya tambahkan di sini ya. Cari teori tentang intervensi. Jika masih memungkinkan Anda bisa menggunakan pendapatnya Nunali. Tapi kayaknya nggak memungkinkan deh. Nunali itu terbit bukunya tahun berapa ya? Saya nggak tahu nih. Saya lupa lagi. Ya. Ini A, uji instrumen. B, ini satu. Oh. Ini uji statistik. Ya. Jangan uji statistik lah, analisis statistik ya. Analisis statistik. Nah, ini yang pertamanya adalah konversi data. Nah, apakah data ini termasuk parametrik atau non parametrik? Anda harus mengkonversi data. Bisa konversi data dapat digunakan dapat ordinal ataupun ordinal ya. Data Anda cari informasi tentang konversi data menggunakan MSI ya, Microsoft Success Interval kalau nggak salah ini artinya ya, Microsoft Success Interval. Jadi ini untuk mengkonversi data ya, konversi data. Jadi nanti kan data yang terkumpul itu akan dibuat dalam tabel, kemudian akan dikumpulkan dalam dikumpulkan dalam tabel, kemudian setelah dikumpulkan dalam tabel nanti akan digunakan untuk baru dihitung ke analisis regresi linear sederhana, uji normalitas data. Nah, kemudian ini rubah ya, uji normalitas data, uji linearitas, uji hipotesis dengan uji tes. Ini gak usah, langsung aja. Ini udah gini nih. Seperti ini. Uji hipotesisnya kan pakai uji T kan? Ya udah gini aja udah cukup ya. Kemudian di sini bikin intervensinya. Hipotesis akan diterima apabila H0 lebih besar daripada terhitung lebih besar daripada ya, apa gitu. Buat intervensinya. Ya, jika terhitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolaknya, yang seperti itunya bikin ya. Uji hipotesis, berarti ini uji hipotesisnya masuknya ke kategori C ya.
Oke. Ini uji instrumen, analisis deskripsi. Ini analisis deskripsi dulu ya. Analisis deskripsi pakai rumusnya yang tadi, yang ini pindahin aja ke bawah. Nah, hasil pencapaian skor yang diperoleh dari apa tadi itu? Red score ya. Mana sih red score kalau nggak salah tadi. Nah, ini red scoring. Yang diperoleh dari red scoring red scoring red scale anak dimasukkan ke dalam rumus ya. Silakan Anda tambah lagi penjelasan tentang ini. Tambah lagi penjelasannya. Kemudian di bagian sini buat tabel intervensi. Buatkan tabelnya. Misalkan anak itu memiliki kecerdasan yang tinggi, kategori kecerdasan yang tinggi itu misalkan 0 sampai 25 kecerdasannya tinggi, 26 sampai dengan 50 kecerdasannya sedang, misalkan seperti itu ya. Karena buat tabel intervensinya, cari di teori. Ini menentukan banyak kelas segi normalitas. Oke, itu saja dari miliknya Yuli Yuliano. Yuli Yulia. Oke, selanjutnya kita ke Nur Laila. Udah ya tadi ya. Nur Laila penjualan media test. Oh, udah ya. Sudah hari ini sudah. Selanjutnya ke Kintan, miliknya Kintan, bab 3 nya belum saya review ya. Ini miliknya Kintan, ini sudah saya bahas ini sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bab 3-nya. Kita lanjut di bab 3-nya tentang metodologi lokasi penelitian. Oke, metodologi penelitian.
Jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ya, sip. Token ekonomi ini menjadi variabelnya ya, variabel independennya. Oke, sip. Instrumen penelitian. Saya kasih tanda ya. Kan di variabel x y di kerangka berpikir itu kan ada metode, ada teori ya. Nah, ini sebutkan teorinya siapa. Ini teorinya siapa. Oke, lalu ke bawah lagi kita lihat anak datang lebih awal. Oke lah, itu terserah lah. Ya, ini nanti untuk intervensinya ya, untuk kumulatifnya. Nah, nanti dari sini ya, dari apa namanya, dari ini, dari tabel ini itu dikonversi dulu menggunakan MSI ya. Ini juga sama, indikatornya teori siapa. Kan ada variabel X, teorinya apa, kan di awal sudah Anda sebutkan ya. Nah, terus tuliskan di bawah. Kriteria jawaban siswa. Good, sudah bagus. Teknik pengumpulan data, observasi, kuesioner, oke. Uji instrumen data. Instrumen data ya. Validitas penelitian, reliabilitas penelitian. Makanya rumus siapa ini? Hebat, judgment expert. Ya ulah, mangga lah. Yang kalian pahaminya apa? Terserah, bebas itu. 0,5%, 0,34. Oke, nanti tabelnya di ini ya, tabelnya dilampirkan ya. Teknik analisis data, uji normalitas, homogenitas, uji normalitasnya pas kolom grup. Oke. Analisis deskripsi dulu ya. Analisis deskripsi. Kan Anda di rumusan masalahnya gambaran. Anda harus analisis deskripsi. Rumusnya tadi ada yang Yulia. Nah, ini kita start dulu ya. Yulia mana? Konversi data. Nah, ini rumusnya ya.
Selanjutnya teknik analisis data. Nah, ini disebut dengan uji statistik aja lah. Analisis statistik. Konversi data. Konversi data menggunakan MSI. Ini rapikan ya, jangan sampai seperti ini. Rapikan. Ini kayaknya 3.3 ya. Ini uji hipotesis. Buat intervensi uji hipotesis. Oke, itu saja review dari penelitian kali ini, proposal penelitian ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.